Oke teman-teman, saya Jimmy Sinaga mau mempresentasikan rekrutmen sumber daya manusia dari mata kuliah Manajemen Perubahan dan Pengembangan, dosen pengajar Pak Ernawan Dwi Henartio. Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Setiap organisasi memerlukan manusia untuk mengoperasikannya. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya, diperlukan suatu proses MSDM yang dinamakan dengan rekrutmen atau dalam bahasa Inggris disebut dengan recruitment. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah proses penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Tujuannya: 1. Menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang terakhir, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan dan menarik para pelamar yang cakap untuk mengisi lowongan. Proses berawal dari tenaga baru dibutuhkan sampai dengan surat lamaran diserahkan. Kendala dan tantangan rekrutmen. Yang pertama, proses rekrutmen yang terlalu kompleks. Sebenarnya proses rekrutmen yang terlalu kompleks merupakan suatu proses yang sah-sah saja untuk dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi dan standarisasi perusahaan. Tentunya dibutuhkan suatu prosedur rekrutmen yang cukup ketat. Akan tetapi, bagaimana dengan manajemen kerja dari proses rekrutmen yang terlalu kompleks tersebut? Dapat dipastikan dibutuhkan waktu serta tenaga ekstra yang dikerahkan untuk melakukan hal ini. Solusi dari permasalahan tersebut adalah menentukan standar penilaian bagi kandidat secara spesifik dan tepat sasarannya. Hal yang sia-sia dan membuang-buang waktu jika perusahaan menentukan standarisasi yang cukup banyak dan ketat jika sebenarnya kriteria tersebut tidak memiliki makna yang cukup berarti bagi perusahaan. Yang kedua, jumlah kandidat yang cukup banyak. Jika jumlah kandidat terlampau sedikit, tentu saja ini bukanlah suatu masalah dalam melaksanakan tahapan rekrutmen karyawan. Akan tetapi, jika jumlah kandidat sudah membludak, hal ini dapat menjadi masalah bagi perusahaan. Dibutuhkan suatu strategi yang tepat agar proses rekrutmen karyawan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Solusi dari permasalahan di atas adalah membuat daftar kandidat dan memberikan penilaian dari informasi-informasi yang telah didapat untuk mempermudah proses penyeleksian karyawan. Divisi ERD dapat membuat daftar kandidat dan penilaian secara manual atau menggunakan software penulisan seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel. Yang ketiga, kesulitan dalam mendata kandidat. Dalam melakukan rekrutmen karyawan, sudah tentu perusahaan membutuhkan data-data karyawan yang bersifat umum maupun personal. Dari data karyawan, perusahaan dapat menentukan pegawai sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Namun, data tersebut memiliki informasi-informasi yang cukup banyak untuk diterima suatu perusahaan, khususnya di bidang divisi HRD atau Human Resource Development. Untuk melakukan penyaringan informasi, suatu divisi HRD haruslah meluangkan cukup banyak waktu untuk melakukan hal ini. Ditambah divisi HRD akan menghadapi
Kesulitan jika kuota kandidat terlampau banyak. Jika memang data kandidat yang masuk sangat banyak, kerahkan sejumlah karyawan dari divisi HRD untuk melakukan filtrasi dalam mendata kandidat. Jika memang hal ini tidak memungkinkan karena karyawan yang masih sedikit, Anda dapat mencari karyawan tambahan untuk melakukan hal ini. Tetaplah juga poin penting dalam penyeleksian data karyawan sehingga divisi HRD dapat menghemat waktu untuk melakukan seleksi data. Yang keempat, sulit untuk mendapatkan kandidat yang sesuai. Pada akhirnya, jika ketiga hal di atas tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka divisi HRD akan sulit untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Beban dari divisi HRD pun dapat bertambah jika sumber daya manusia divisi tersebut terlampau sedikit. Untuk menyikapi masalah ini, mungkin perusahaan akan mencari perusahaan pencarian jasa karyawan atau menambah sumber daya manusia divisi HRD. Akan tetapi, sebenarnya perusahaan dapat memilih untuk memanfaatkan teknologi terkini dari sistem pelaksanaan rekrutmen. Sumber penawaran tenaga kerja dari eksternal, lamaran pribadi, organisasi atau buruh karyawan, kantor penempatan tenaga kerja atau Depnaker, perusahaan atau sekolah-sekolah, perusahaan pesaing, migrasi, itu semua kembali ke manajer personalia yang dari internal, promosi, transfer, penataran, kembali ke manajer personalia. Hambatan dan tantangan rekrutmen. Kebijakan organisasi. Promote from within policy. Yang kedua, human resource plan. Setiap perusahaan pasti ingin proses rekrutmen berjalan dengan baik. Besar harapan pelamar kerja atau kandidat terpilih nantinya bisa berkontribusi memajukan perusahaan mencapai tujuannya dengan juga meningkatkan pendapatan secara finansial. Untuk itu perusahaan berusaha mempersiapkan proses rekrutmen menjadi lebih efektif dan efisien dalam menemukan karyawan tepat dan berkualitas. Adapun cara-cara yang dilakukan dalam proses rekrutmen karyawan perusahaan tersebut ulasannya yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Identifikasi terlebih dahulu posisi baru atau pergantian karyawan di perusahaan. Salah satu cara terbaik untuk melihat hal ini adalah adanya keadaan di mana karyawan memiliki terlalu banyak beban pekerjaan sehingga membutuhkan bantuan. Keputusan merekrut karyawan baru harus seimbang dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan yang sudah ada. Hasilnya dari perekrutan ini harus sesuai pula dengan rencana bisnis perusahaan. Akan lebih baik jika memberikan informasi kepada karyawan lama terlebih dahulu jika tim HRD akan melakukan perekrutan. Yang kedua, rencana perekrutan untuk posisi yang diinginkan. Setelah proses identifikasi yang sebelumnya dilakukan sekaligus mendeskripsikan pekerjaan untuk posisi tersebut sehingga memudahkan HRD untuk mencari tenaga kerja yang tepat. Buat rencana perekrutan berdasarkan informasi tersebut, pikirkan bagaimana tim HRD akan mempublikasikan informasi lowongan, siapa yang akan meninjau proses secara keseluruhan, serta siapa yang akan berpartisipasi ketika proses wawancara. Yang ketiga, publikasikan lowongan. Informasi lowongan ini termasuk kepada karyawan lama karena besar kemungkinan ada kandidat internal perusahaan yang mungkin memenuhi kriteria tersebut. Keberhasilan publikasi lowongan kerja juga bervariasi tergantung pada posisi apa perusahaan tawarkan dengan media penyampaiannya. Beberapa posisi mungkin lebih cocok untuk dipublikasikan melalui media cetak seperti koran lokal. Namun posisi lainnya bisa jadi cocok dipublikasikan secara daring atau online. Namun, kemajuan teknologi saat ini mendorong semua perusahaan untuk memasang iklan lowongan kerja secara online. Website perusahaan pun berperan penting dalam proses ini. Tim HRD juga bisa melakukan perekrutan melalui LinkedIn. Berikan informasi berguna di halaman perusahaan misalnya agar bisa mengundang tenaga kerja berkualitas yang kemudian melamar. Lakukan ini bersama tim HRD lainnya atau bahkan karyawan bagian lainnya.
Yang keempat, tinjauan lamaran yang masuk. Jika bagian HRD sudah mempublikasikan lowongan kerja dengan efektif, maka mereka akan kebanjiran kiriman lamaran. Manajer HRD kemudian akan menerima lamaran-lamaran yang telah disaring berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan. Pelamar dinilai berdasarkan syarat yang dipenuhi untuk selanjutnya dihubungi kembali oleh perusahaan. Tujuan penyaringan ini adalah untuk efisiensi waktu. Pihak penyaring, manajer HRD atau tim HRD akan mencari kecocokan kandidat melalui telepon dan wawancara langsung pada tahap selanjutnya. Yang kelima, wawancara kandidat berkualitas. Review surat lamaran kerja dan percakapan melalui telepon akan mempersempit calon karyawan menjadi sekelompok kandidat yang berkualitas. Jadwalkan wawancara kerja dengan mereka untuk melakukan perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Pastikan para kandidat tersebut sudah mengisi formulir lamaran kerja, termasuk izin bagi perusahaan untuk memeriksa referensi, latar belakang, dan sebagainya. Sementara itu, informasi kepada mereka yang belum berhasil agar tidak terus-terusan menunggu kabar. Jadwalkan wawancara kedua dengan kandidat paling berkualitas yang sebelumnya sudah tersaring kembali dari wawancara pertama. Saat ini, Anda sebagai pemilik perusahaan ataupun manajer HRD bisa memeriksa referensi dari latar belakang kandidat tersebut. Yang keenam, periksa referensi dari latar belakang. Pastikan untuk memeriksa semua klaim yang dikatakan kandidat, termasuk kredensial, pendidikan, riwayat pekerjaan, dan latar belakang kriminal. Bila memungkinkan, sumber informasi terbaik adalah manajer atau atasan langsung kantor lamar kandidat tersebut. Selain itu, melihat profil kandidat, media sosial dalam hal ini postingan mereka buat masuk dalam proses rekrutmen dengan tujuan untuk lebih mengenal kandidat tersebut. Dalam menjalankan proses, gunakan extension Chrome ini sehingga pekerjaan dapat selesai dengan cepat. Yang ketujuh, pilih orang yang paling berkualitas. Jika sudah mencapai keputusan positif terhadap seorang kandidat, tentukan kompensasi atau gaji yang ditawarkan perusahaan kepada orang tersebut. Untuk memudahkan penggajian di perusahaan Anda, gunakan software HRD. Jangan buang waktu untuk melakukan pekerjaan manual. Ketujuh langkah ini yang merupakan faktor krusial untuk meyakinkan Anda dan manajer HRD sebelumnya benar-benar menerima dan menawarkan posisi yang dibutuhkan. Yang kedelapan, buat penawaran dan berikan informasi kepada kandidat yang belum berhasil. Kini saatnya membuat penawaran secara tertulis. Buat penawaran sesuai dengan kemampuan dan hasil pemeriksaan referensi sebelumnya. Paling tidak, pastikan agar tim HRD memberikan pemberitahuan kepada kandidat yang belum berhasil, karena sangat penting untuk menjaga citra perusahaan di mata publik. Yang kesembilan, negosiasikan rincian gaji dan tanggal mulai bekerja. Semakin tinggi posisi yang ditawarkan, maka semakin besar kemungkinan kandidat menegosiasikan gaji, uang lembur, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Coba tawarkan gaji sedikit di atas pengajuan mereka jika memang benar-benar berkualitas dan terbukti, namun masih masuk ke dalam budget perusahaan. Sampaikan keuntungan yang bisa mereka dapatkan jika bergabung dengan perusahaan Anda yang mungkin saja tidak dapat dari perusahaan sebelumnya. Proses ini sekaligus menentukan tanggal mulai bekerja, karena biasanya kandidat meminta waktu dan menjelaskan proses pengunduran diri dari perusahaan sebelumnya. Yaitu yang ke-10, menyambut karyawan baru. Cara onboarding karyawan baru di perusahaan mempengaruhi apakah Anda mempertahankan karyawan di masa depan atau tidak. Sumber dari rekrutmen. Yang pertama, rekrutmen internal. Sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat disalurkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan atau di rotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryawan dipanggil kembali. Yang dari rekrutmen internal itu ada beberapa, yaitu A, penawaran terbuka untuk satu jabatan atau job posting. Yang kedua, yang B, pembantauan pekerja. Yang C, kelompok pekerja sementara. D, promosi dan pemindahan. Keuntungan sumber internal yaitu semangat kerja yang lebih baik,
penilaian kemampuan yang lebih baik, biaya lebih rendah untuk lowongan tertentu, motivasi yang lebih tinggi dan berkinerja lebih baik, pengisian lowongan lebih cepat. Kerugiannya sumber internal, karakter yang tidak baik tetap terbawa, menimbulkan masalah semangat kerja bagi yang tidak dipromosikan, menimbulkan konflik bila penempatan salah, menghambat kreativitas dan inovasi baru, menghambat ide-ide baru. Yaitu yang kedua, rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Yaitu A. Hubungan dengan universitas, B. Eksekutif mencari perusahaan, D. EC. Agen tenaga kerja, D. Rekrutmen dengan advertensi. Di sini ada keuntungan sumber eksternal, yaitu kesalahan dalam pengisian jabatan dihindari karena ada peluang besar untuk memperoleh calon potensial. Kualifikasi tenaga kerja dapat lebih terjamin dan kemungkinan membawa perilaku lama yang kurang baik. Proses rekrutmen, ini yang terakhir, proses rekrutmen meliputi beberapa poin penting, yaitu yang pertama, penyusunan strategi untuk merekrut. Yang kedua, pencarian pelamar-pelamar kerja. Yang ketiga, penyisian pelamar-pelamar yang tidak cocok atau penyaringan. Yang keempat, pembuatan kumpulan pelamar. Hambatan dan tantangan rekrutmen. Di sini kiranya perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa dalam menjalankan tugas mencari calon-calon pegawai, para pencari tenaga kerja suatu organisasi harus menyadari bahwa menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala ini muncul dari organisasi yang bersangkutan sendiri, kebiasaan mencari tenaga kerja sendiri, dan faktor-faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan di mana organisasi bergerak. Yaitu yang pertama, faktor-faktor organisasional. Yang kedua, kebiasaan pencari tenaga kerja. Yang ketiga, kondisi eksternal. Jadi kesimpulan dari yang saya tadi terangkan yaitu dalam menjaga eksistensi suatu organisasi diperlukan proses rekrutmen yang tepat dan memenuhi syarat. Berjalannya proses rekrutmen ditentukan oleh faktor dari dalam organisasi dan faktor dari luar lingkungan organisasi. Untuk itu diperlukan perhatian yang khusus dalam mengelola proses rekrutmen pada suatu organisasi, dari mulai perencanaan sampai dengan saat rekrutmen tersebut dijalankan. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.